Halo semuanya, Sobat After Rest, balik lagi bersama gue, Sadrina Vanalia. Kali ini kita akan fokus ngebahas yaitu ada dua ya. Jadi kemarin di tanggal 20 Februari 2026, ini kan memang para pembalap udah sampai ke Buriram ya, di sirkuit Chang Internasional. Dan ini ada yang menarik soal Marc Marquez, nanti akan gue bahas juga. Yang pertama, kemudian nanti akan ada sejumlah respons dari para pembalap yang mengomentari gitu ya, Phillip Island ini dicoret dari MotoGP 2027 dan gue akan kasih sedikit informasi soal hasil Buriram Test sampai dengan waktu yang gue tapping ini ya, di tag videonya pada jam 11:13. Oke, untuk hasil awal dari Buriram Test sendiri di tanggal 21 Februari 2026 gitu ya, di hari pertama, dan di jam 11:13 waktu Indonesia Barat ya. Di sana juga di Thailand sama waktunya di jam 11 juga. Ini yang pertama ada Marc Marquez dengan catatan waktunya 1 menit 30,151 detik. Kemudian ada Pecco Bagnaia, ketiga ada Marco Bezzecchi, keempat ada Luca Marini, dan juga kelima Alex Marquez. Dan kalau dilihat dari catatan waktunya di awal sesi di hari pertama Buriram Test ini masih didominasi oleh Ducati ya. Nah, ini ada foto yang cukup menggelitik dan juga menarik ya bagi kita semua dan juga pasti akan membuat penasaran gitu karena ini ada foto dari Gold and Goose di mana ini diposting sama The Race MotoGP kalau Marc Marquez ini lagi mau ngobrol ya, lagi mau ngobrol bersama dengan tim Honda HRC ya, Castrol, dan ini di sirkuit Buriram. Ini pun juga menjadi pertanyaan tersendiri ya, kok ngapain ya Marc Marquez ke box Honda gitu. Apakah ini memang ada hubungannya dengan bursa pembalap MotoGP 2027 atau enggak? Tapi menurut dari The Race MotoGP ini Marc Marquez memang ke boxnya Honda ini untuk menyapa gitu ya teman-teman lama dia yang ada di Honda. Kalau misalkan terkait dengan bursa pembalap MotoGP 2027 kayaknya enggak deh karena Marc Marquez ini udah hampir 90% akan menandatangani kontraknya dengan Ducati gitu ya untuk MotoGP 2027. Dan rencananya ini bakalan akan ditandatangani sama Marc Marquez dan juga pengumumannya gitu ya akan dilangsungkan di minggu-minggu ini sebelum dari dimulainya balapan MotoGP perdana yaitu MotoGP Thailand pada tanggal 1 Maret 2026 nanti. Oke, kita lanjut ya. Kemarin memang sebelum dimulainya Buriram Test di hari Jumat kemarin di tanggal 20 Februari 2026 itu ada para pembalap yang memang udah familiarisin track ya atau familiarisasi lintasan gitu ya dan juga track walk. Tapi bukan cuma track walk aja, para pembalap ini juga menghadiri media scrums ya. Seperti biasa, para pembalap ini diwawancara sama teman-teman media gitu. Nah, di media scrums ini ada beberapa pembalap yang memang hadir dan juga ada para pembalap yang nggak hadir. Para pembalap yang nggak hadir itu adalah pembalap Ducati, Honda, dan juga Yamaha. Sementara untuk para pembalap yang memang hadir di media scrums itu ditanya soal bagaimana sih pendapat mereka soal dicoretnya sirkuit Phillip Island untuk nggak berlaga lagi gitu ya atau nggak menjadi tuan rumah lagi di MotoGP 2027 nanti. Dan ini banyak banget pendapat-pendapat dari para pembalap. Jadi waktu kemarin 19 Februari 2026, MotoGP ini juga udah mengkonfirmasi kalau MotoGP Australia pada 2027 nanti udah enggak di Phillip Island lagi ya, tapi di sirkuit Jalan Raya Adelaide. Dan ini juga udah diumumin dan juga disahkan gitu sama MotoGP dan juga pemerintah Australia Selatan waktu kemarin. Dan kalau kita lihat kontrak antara MotoGP dan juga pemerintah Australia Selatan ya di sirkuit Adelaide ini akan berlangsung dengan kontrak 6 tahun ya, dimulai dari 2027 sampai dengan 2032 nanti. Dan untuk layoutnya sendiri ini memang udah ada blueprintnya dari sirkuit Adelaide yang sirkuit jalan raya Adelaide yang pernah digunain sama F1 ya pada tahun 1985 sampai dengan 1995 gitu. Nah, nantinya layout sirkuit ini memang akan panjangnya gitu ya.
sekitar 4,195 kilometer dengan 18 tikungan gitu dan berkelok-kelok, dan ini di jalan-jalan kota karena kan memang di street race ya ataupun di sirkuit jalan raya gitu. Dan ini memungkinkan para pembalap ini untuk mencapai kecepatannya lebih dari 340 kilometer per jam. Nah, ini juga ada beberapa pendapat gitu ya dari para pembalap yang memang udah ditanya di media Scrums kemarin. Ada Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi ini sangat penasaran sebenarnya dengan sirkuit Adelaide yang bakal dilakukan ataupun didirikan gitu ya di Jalan Raya Adelaide. Dan menurut dari Bezzecchi, dengan adanya sirkuit Adelaide ini juga akan ada perubahan yang menarik begitu ya dari MotoGP. Tapi yang jelas, Bes juga merasa sedih gitu karena Phillip Island ini adalah salah satu sirkuit favoritnya Bezzecchi gitu. Dan kalau kata Marco Bezzecchi, dia mempercayai kepada pihak MotoGP dan juga MotoGP Sport Entertainment Group ya, akan memperhatikan sirkuit dengan keselamatan dari para pembalap gitu. Dan Bezzecchi ini yakin bahwa di sirkuit yang normal aja, ini MotoGP udah memperhatikan banget keselamatan dari para pembalapnya. Apalagi nanti kalau misalkan memang sirkuitnya tuh jalan raya. Jadi pokoknya pada intinya Bes yakin bahwa MotoGP ini memang udah memikirkan segalanya, antisipasinya seperti apa dan juga pencegahannya seperti apa gitu. Kalau misalkan ada kendala gitu ya dari keselamatan para pembalap nanti. Nah, untuk Jorge Martin juga sebenarnya sedih karena Phillip Island itu udah menjadi salah satu track favoritnya juga gitu. Tapi Jorge Martin tidak menolak dengan adanya MotoGP Adelaide ini, yang menurut dari Jorge Martin ini adalah sebuah hal yang baru dan juga sebuah hal yang bagus gitu ya, bisa menarik juga ketika bisa berkunjung ke sirkuit dan juga ke kota yang baru gitu. Kalau menurut Jorge Martin, ketika dia balapan di sirkuit yang baru gitu ya, sesuatu yang baru, itu akan membuat dirinya tuh excited dan juga biasanya Jorge Martin ini akan lebih cepat gitu ya untuk bisa beradaptasi di sirkuit yang baru. Ini pun juga kata Jorge Martin. Nah, untuk Enea Bastian ini, Enea sebenarnya bilang sejujurnya dia tuh sirkuit Jalan Raya Adelaide ini cukup berbahaya gitu ya dengan banyaknya fast corners. Dan menurut dari Enea Bastian ini, kehilangan Phillip Island ini sangat membuatnya sedih gitu karena Phillip Island ini adalah sirkuit yang ikonik banget seperti di sirkuit Mugello. Meski Phillip Island ini bukan sebagai home race-nya Enea Bastian ini gitu, tapi Enea Bastian ini ketika dia balapan di Phillip Island gitu ya, ini dia merasa sangat-sangat spesial gitu. Nah, sementara itu untuk Franco Morbidelli juga sedih dengan adanya Phillip Island yang dicoret dari kalender MotoGP 2027, tapi dia itu lebih ke excited ya, dia lebih ke nggak sabar gitu untuk bisa cobain sirkuit Adelaide yang memang baru dan juga nanti akan dibuat seperti sirkuit jalan raya. Nah, berbeda daripada pembalap-pembalap yang lainnya, ini Fabio Di Gia merasa nggak happy ya, karena Phillip Island itu dicoret dari MotoGP 2027 gitu. Di Gia merasa Phillip Island ini adalah track yang bagus banget dan dia berharapnya masih ada sesuatu lagi nih yang bisa dilakuin supaya para pembalap MotoGP ini bisa balik lagi gitu ya untuk bisa balapan di Phillip Island gitu. Dan soal sirkuit jalan raya Adelaide gitu ya, Fabio Di Gia mengatakan bahwa memang menarik kalau misalkan ada sirkuit yang baru, dan dia juga happy juga sih kalau misalkan MotoGP mencoba konsep yang baru dan juga mencoba untuk membuat fans itu menjadi lebih dekat gitu ya ke venue-venue yang ada di MotoGP. Oke, kita lanjut ke Brad Binder. Ini Phillip Island itu adalah sirkuit yang epic banget dan menjadi salah satu favoritnya Brad Binder. Dan Brad Binder bilang dia tuh belum pernah sama sekali mencoba balapan di sirkuit jalan raya. Jadi dia membayangkan pasti itu sangat-sangat hal yang gila gitu ya untuk bisa balapan di sirkuit jalan raya. Dan Brad Binder bilang sebetulnya ini bagus juga kalau ada dua balapan di Australia gitu, dari Phillip Island maupun di sirkuit Adelaide. Dan ini pun juga dikatakan hal yang sama gitu ya sama Pedro Acosta. Dan Pedro Acosta bilang kalau bisa sih ada dua balapan gitu di Australia, di Phillip Island sama di Adelaide. Karena Phillip Island itu udah jadi sirkuit yang legendaris banget gitu. Dan soal sirkuit jalan raya Adelaide, ya sebenarnya oke-oke aja ya Pedro Acosta. Meski dia nggak suka balapan di sirkuit jalan raya, makanya dia juga nggak terlalu suka sama yang namanya balapan Isle of Man gitu. Dan Pedro Acosta bilang MotoGP itu nggak
nggak ngomong apa-apa gitu ya ke para pembalapnya, nggak ada sounding apapun, nggak ada pemberitaan apapun gitu ya, ataupun kayak nanya-nanya dulu nih ke para pembalapnya, apakah lo setuju nggak Phillip Island akan dicoret gitu, apakah lo setuju nggak ya balapan di sirkuit Jalan Raya Adelaide gitu. Jadi benar-benar nggak dikasih tahu para pembalap ini, dan tiba-tiba aja MotoGP memutuskan gitu ya untuk memindahkan ataupun mencoret Phillip Island dan diubah menjadi sirkuit Adelaide gitu untuk MotoGP 2027. Nah, untuk Ai Ogura sendiri, Ogura tuh sebenarnya dia nggak mau komen soal Phillip Island yang dicoret oleh MotoGP gitu ya di 2027. Dan dia bilang kalau misalkan tracknya berbahaya nanti untuk di sirkuit Jalan Raya Adelaide, dia nggak mau balapan. Tapi kalau misalkan memang udah diukur keselamatannya gitu ya, dia baru mau balapan di situ. Dan tentunya dia pengen lihat lebih dulu lah ya untuk kedepannya bagaimana perkembangan dan juga pembangunan tracknya bakal seperti apa nantinya di sirkuit Adelaide. Oke, lanjut kita ke Raul Fernandez. Raul Fernandez ini mendukung keputusan MotoGP untuk memindahkan GP Australia ke sirkuit Jalan Raya Adelaide ya. Kalau menurut dari Raul Fernandez, ini F1 aja bisa tumbuh gitu ya, karena dia melakukan sesuatu yang baru gitu. Dan menurut Raul Fernandez, MotoGP ini juga udah ke track yang benar gitu, ketika dia udah mencoba mencari gitu ya sirkuit-sirkuit yang baru, kemudian juga kota-kota yang baru gitu, dan juga melakukan sesuatu yang baru. Seperti di MotoGP Launch 2026 kemarin di Kuala Lumpur, itu kan juga bagus ya, seperti benar-benar inklusif banget sama para fans gitu, dan juga para pembalap bisa langsung ketemu sama para fansnya gitu. Tapi yang jelas, ini menurut dari Raul Fernandez, yang pasti di sirkuit Jalan Raya Adelaide nanti harus juga dilihat bagaimana soal safety-nya sendiri. Nah, terakhir ini ada Johan Zarco. Johan Zarco bilang bahwa Phillip Island adalah sirkuit yang unik, dan Zarco juga setuju banget dengan apa yang dibilang sama Casey Stoner ya di postingan Instagramnya. Menurut Johan Zarco, para pembalap MotoGP ini butuh keselamatan, dan dia nggak bisa ngebayangin bagaimana kalau jadi nanti dia akan balapan di sirkuit jalan raya. Dan kalau memang harus balapan di sirkuit jalan raya, ini tentunya kayaknya harus mengurangi kecepatan di lintasan lurus dan juga mengurangi kecepatan gitu ya di tikungan. Ini pun demi keselamatan para pembalap. Dan yang terakhir ini ya gue tambahan dari Valentino Rossi gitu, karena Valentino Rossi ini juga udah berkali-kali dia balapan di Phillip Island, bahkan menjadi sebuah balapan yang cukup ikonik juga buat Valentino Rossi. Kalau Valentino Rossi bilang Phillip Island adalah bagian sejarah dari MotoGP gitu, dan sayang banget gitu kalau Phillip Island udah dicoret dari MotoGP untuk 2027 nanti. Dan menurut dari Valentino Rossi, track dari Phillip Island itu bagi dirinya adalah sirkuit yang nggak terlupakan. Oke, itu dia tadi komentar sejumlah para pembalap terkait dengan Phillip Island yang dicoret di MotoGP 2027. Tapi ini memang belum ada pernyataan ataupun respons dari Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan juga pembalap Ducati, pembalap Honda, dan juga pembalap Yamaha, karena pembalap-pembalap tersebut nggak hadir ya di media scrums. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review after race kali ini. Nanti pastinya gue akan kasih tahu informasi hasil dari tes Buriram hari pertama, kemudian juga bagaimana sih impresi dan juga pendapat dari para pembalap di media scrums di tes Buriram hari pertama. Jadi tetap saksikan review after race. Bye-bye semua.